Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igna Estetika Agustin dari Program Studi Manajemen BJJ S1 kelas MJ 236. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosional dengan tema kunci mengelola diri dan hubungan di dunia kerja. Kita mungkin sering berpikir bahwa keberhasilan seseorang di tempat kerja hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, pengetahuan, atau seberapa pintar seseorang menyelesaikan pekerjaan. Padahal ada satu hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mengelola emosi dan berhubungan dengan orang lain. Mengapa emotional intelligence penting? Karena dalam dunia kerja kita tidak hanya menghadapi pekerjaan tetapi juga menghadapi deadline, tekanan, kritik, dan konflik. Bayangkan ketika deadline pekerjaan semakin dekat, pekerjaan datang bersamaan, kemudian kita mendapatkan kritik dari atasan atau rekan kerja. Dalam kondisi seperti itu, emosi kita bisa dengan mudah muncul. Kita bisa merasa panik, kesal, defensif, bahkan mungkin ingin langsung membalas perkataan orang lain. Dan justru dalam situasi seperti inilah emotional intelligence sangat dibutuhkan. Apa itu emotional intelligence? Secara sederhana, emotional intelligence dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan merespon emosi dengan tepat. Ada 4 proses yang dapat kita lihat di sini. Pertama, recognize, yaitu mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Kedua, understand, yaitu memahami mengapa emosi tersebut muncul. Ketiga, manage, yaitu mengelola emosi agar tidak mengendalikan tindakan kita. Dan keempat, respon, yaitu memberikan respon yang sesuai dengan situasi. Reaksi atau respon. Ada perbedaan antara reaksi dan respon. Reaksi biasanya terjadi secara spontan, misalnya ketika mendapatkan kritik, kita langsung merasa tersinggung dan membalas perkataan orang tersebut. Sementara respon memberikan kita ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Kita bisa berhenti sejenak memahami situasi, kemudian menentukan bagaimana sebaiknya kita menjawab. Jadi, emotional intelligence bukan tentang menghilangkan emosi, tetapi tentang memberikan ruang antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. 5 komponen emotional intelligence. Dalam materi ini terdapat 5 komponen utama emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi dan kondisi diri sendiri. Kedua, self-regulation, yaitu kemampuan mengendalikan dan mengelola emosi agar tidak menghasilkan tindakan yang impulsif. Ketiga, motivation, yaitu kemampuan menjaga dorongan dari dalam diri untuk tetap mencapai tujuan. Keempat, empathy, yaitu kemampuan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dan yang kelima adalah social skills, yaitu kemampuan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan orang lain. Kelima komponen ini saling berkaitan dalam membantu kita menghadapi berbagai situasi di tempat kerja. Contoh, menerima kritik. Sekarang kita masuk ke contoh yang sering terjadi di dunia kerja, yaitu ketika menerima kritik. Misalnya, atasan memberikan kritik terhadap pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Reaksi impulsif yang mungkin muncul adalah langsung membela diri. Tetapi dengan emotional intelligence, kita bisa melakukan hal yang berbeda. Kita bisa berhenti sejenak, menarik nafas, mendengarkan, memahami, kemudian memberikan respon dengan tenang. Kritik tidak selalu berarti kita buruk dalam bekerja. Justru kritik bisa menjadi informasi yang membantu kita mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Komponen berikutnya adalah empati. Empati berarti kita berusaha memahami perspektif dan kondisi orang lain sebelum memberikan penilaian. Dalam lingkungan kerja, kita tentu akan bertemu dengan orang yang memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, prinsip yang bisa kita gunakan adalah listen, understand, and respond. Hadir ketika orang lain berbicara, dengarkan apa yang mereka sampaikan, kemudian pahami perspektif mereka sebelum memberikan respon. Selanjutnya adalah social skills, yaitu kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Dalam pekerjaan, kita tentu tidak akan selalu setuju dengan pendapat rekan kerja, tetapi tidak setuju bukanlah berarti harus menyerang. Kita tetap bisa menyampaikan pendapat dengan cara profesional. Caranya adalah dengan mendengarkan, menghormati pendapat orang lain, mengkomunikasikan pendapat kita dengan baik, dan kemudian mencari solusi bersama. Situasi lain yang sangat dekat dengan kehidupan kerja adalah ketika deadline menumpuk. Ketika banyak pekerjaan datang bersamaan, reaksi pertama yang muncul mungkin adalah panik.
Namun daripada memberikan kepanikan menguasai kita, kita dapat menggunakan 3 langkah sederhana, yaitu pause, prioritize, proceed. Pertama, pause, berhenti sejenak dan jangan langsung panik. Kedua, prioritize, tentukan pekerjaan mana yang paling penting. Ketiga, proceed, lanjutkan pekerjaan satu persatu dengan lebih tenang. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, emotional intelligence sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita. Ketika mendapatkan kritik, kita bisa memilih antara bersikap defensif atau mendengarkan. Ketika menghadapi rekan kerja yang sulit, kita bisa memilih untuk terbawa emosi atau tetap berkomunikasi. Ketika deadline menumpuk, kita bisa panik atau mengatur prioritas. Dan ketika terjadi konflik dalam tim, kita bisa menyerang atau mencari solusi. Jadi setiap situasi merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar merespon dengan lebih baik. Lalu, bagaimana cara melatih emotional intelligence? Ada 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, kenali emosimu. Kedua, beri jeda. Ketiga, dengarkan. Keempat, pahami perspektif orang lain. Dan kelima, evaluasi responmu. Setelah menghadapi suatu situasi, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah respon yang saya tadi sudah tepat? Karena latihan kecil yang dilakukan setiap hari dapat membawa perubahan yang besar. Peningkatan emotional intelligence tidak selalu membutuhkan perubahan yang besar. Terkadang perubahan kecil dalam cara kita merespon sudah memberikan dampak yang besar. Dari stres menjadi sadar, dari marah menjadi tenang, dari konflik menjadi komunikasi, dan dari masalah menjadi solusi. Perubahan kecil dalam respon dapat mengubah banyak hal. Sebagai kesimpulan, emotional intelligence bukan tentang menghilangkan emosi. Kita tetap akan merasa marah, kecewa, stres, atau tertekan. Yang membedakan adalah bagaimana kita memahami dan mengelola emosi tersebut. Karena di dunia kerja, kemampuan kita dalam merespons sebuah situasi sama pentingnya dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi, ketika menghadapi tekanan, kritik, deadline, ataupun konflik, kita mungkin tidak selalu bisa mengontrol apa yang telah terjadi di sekitar kita. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Pause, understand, manage, respond. Itulah emotional intelligence. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan, bukan hanya di lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.